itu saya ingin menjelaskan sedikit ya materi yang terkait analisis makro. Suatu yang lalu itu kan masih agak terkendala ya. Nah, di sana kalian belum paham betul apa yang dimaksud analisis makro. Nah, saya menjelaskan analisis makro ini terkait kepada penugasan nantinya, ya. Jadi kalau kita kemarin itu penugasan kita ada waktu mikro itu kemarin ada 3 materi penugasan ya. Nah, kali ini kalau untuk makro saya buat materinya itu, penugasannya itu ada 4 materi gitu ya. 4 materi nanti saya katakan di secara makroekonomi itu terkait perkembangan desa ya. Perkembangan desa. Jadi ekonomi makro itu adalah materi yang terkait kepada pertumbuhan ya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jadi itu yang terkait kepada ekonomi makro. Nah, kita di sini menjelaskannya secara wilayah desa. Nah, kenapa wilayah desa? Karena kalian itu kebanyakan kan dalam masa kuliah daring ini kebanyakan dari kalian itu berada di desa ya, berada di desa. Jadi kalau berada di desa, saya mau kalian tertarik dengan wilayah kalian. Nah, saya mau kalian tertarik dengan wilayah kalian, di mana kalian tempat tinggal. Nah, sama seperti waktu mikro kemarin gitu. Saya senang gitu kalian suka dengan materi mikro yaitu pasar dan terkait kepada wawancara dengan orang per orang yang ada di desa kalian. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau mikro itu individual, maka orang per orang, konsumen, produsen, maka kalau makro tidak. Kalau makro itu konsepnya wawasan terhadap suatu wilayah. Jadi wawasan kalian terhadap wilayah itu, wilayah desa, terkait kepada ini tadi, apa saja yang terkait kepada wilayah desa, pertumbuhan ekonominya yang pasti, pertumbuhan ekonomi desa, gitu ya. Nah, misalkan begini, kalian tinggal di desa sudah berapa lama, kalian pasti tahu mungkin dari SMP, SMA, apa saja yang bisa kalian ceritakan terkait pertumbuhan ekonomi desa. Nah, nanti yang tinggal di kota misalnya Medan nanti ada penjelasan tersendiri ya. Nah, ini kayak saya jelaskan yang umum dulu di mana kalian banyak tinggal di desa. Nah, di desa yang kalian lihat adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomiannya yang menyebabkan barang dan jasa yang produksi dalam masyarakat bertambah. Nah, kalian perhatikan apa saja yang sudah terjadi perubahan-perubahan di desa. Perubahan-perubahan di desa. Jadi potensi desa yang bisa kalian angkat terkait kegiatan makroekonomi gitu, potensi desa. Kalau kemarin kan enggak ya, tugasnya individual sekali karena kalian wawancara orang per orang. Ini enggak, kalian mengamati. Nah, itu observasi. Observasi terkait ekonomi makro desa atau potensi desa. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Jadi perkembangan ekonomi itu seharusnya jangan sampai lebih kecil dari perkembangan potensinya. Nah, ini poin nomor 3. Sebaiknya kan potensinya itu dikembangkan sehingga perkembangan ekonomi lebih besar lagi daripada potensinya. Jangan kita lihat gini, kadang-kadang kan desa ini padahal punya lokasi wisata, tapi terlalu desa, terlalu lokal gitu. Nggak ada pendatang dari luar yang menyimak gitu, yang menyimak apa yang terjadi di desa itu gitu. Sebagai contoh, misalnya ada yang potensi yang bisa dikembangkan di desa itu misalnya air terjun,
atau ada potensi desa yang bisa dikembangkan, misalnya UMKM-nya, kulinernya, nah sebagai itu. Nah, seperti misalkan ada kalian pernah tahu itu sawah lukis ya, sawah lukis. Nah, itu di tengah desa itu ada kuliner, tapi juga ada potensi pertanian. Nah, seperti itu. Atau mungkin yang kayak kemarin ada Ulina itu di Tongging ya. Nah, bisa, tapi jangan Tongging lagi ya Ulina. Kalau bisa yang lain yang belum pernah dilirik, yang belum pernah ada di pikiran siapapun itu, gitu. Ya, cobalah jadi istilahnya makro ini mungkin ya, memang kita harus mengamati, ya intinya mengamati dulu, observasi dulu. Oke, nah lalu apa lagi? Misalnya kita lihat pertambahan produksinya, pertambahan produksi. Yang mungkin ada suatu potensi produk misalnya yang dikembangkan di desa itu, UMKM-nya, UMKM-nya. Misalnya apa UMKM-nya? Misalnya kayak di desa kalian apa yang UMK-nya? Mungkin keripik ubi, ya keripik ubi khasnya kalian misalnya gitu. Nah, sebenarnya kan UMKM itu apa sih perannya terhadap makro? Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, barangkali kalian mengamati di desa kalian bahwa terjadi ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Apa itu ketidakstabilan kegiatan ekonomi? Ketidakstabilan kegiatan ekonomi itu ya mungkin dari aspek pendapatan daerahnya. Nah, dari mana kita bisa tahu, Bu? Ini adalah data BPS. Jadi kalian bisa pergi ke BPS Go ID, websitenya ya. Silahkan dicatat website BPS itu BPS Sumut Go ID. Kalian pasti lebih tahu BPS Sumut Go ID. Apa itu BPS? Biro atau Badan Pusat Statistik. Jadi Badan Pusat Statistik inilah yang mencatat pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu kan nasional Indonesia. Tapi kalau kita di wilayah itu namanya PDRB, Pendapatan Nasional Regional Bruto, regional wilayah. Jadi PDRB mana yang bisa kalian catat? Kalau sekiranya di desa itu ada data, maka kalian ambil data. Tapi kalau tidak ada, maka kalian ambil kecamatan. Kecamatan dalam angka, misalnya kecamatan Percut Setuan dalam angka, cari. Nah, apa yang dicari? Yang dicari adalah PDRB. Nah, barangkali di sana ada kegiatan ekonomi yang tidak stabil. Misalnya apa? Seperti kalian kemarin mewawancarai misalnya petani cabai misalnya. Nah, melimpah produknya tapi harga turun atau sebaliknya. Barang tidak ada otomatis harga naik. Nah, ini kan berarti ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Bagaimana konsumen belanja? Bagaimana kegiatan ekonomi di sana? Kalau satu desa tidak ada pasarnya, berarti di sana terjadi ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, banyak. Yang penting kalian baca dulu terkait materi masalah-masalah makro. Yang ketiga apa? Pengangguran dan inflasi. Lah, bukannya nggak mungkin di desa kalian ada pengangguran ya? Ada. Apa itu pengangguran? Orang yang ingin bekerja tapi belum dapat pekerjaan. Datanya ada, Bu. Ada. Datanya itu ada di desa. Jadi, loh, kalau begitu kami harus ke kantor desa. Kalau memang memungkinkan kalian ke kantor desa, silahkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan kalian ke kantor desa, kalian bisa dari observasi. Observasi dari mana? Observasi mungkin dari website. Ya, website tadi ada saya sebut BPS ya. Nah, ceritakan kalau tidak ada angka kecamatan boleh angka kabupaten, tapi tetap yang kalian soroti adalah desa lokasi. Karena tadi judul besarnya adalah potensi desa ya. Judul besarnya potensi desa dalam makroekonomi. Nah, yuk dicatat ya. Potensi desa dalam aspek makroekonomi. Itu judul besar. Saya ulangi,
Judul besar kegiatan kita adalah potensi desa dalam aspek makroekonomi. Oke, lalu apa ini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu tergolong pengangguran, tapi pengangguran yang tidak secara aktif ya, atau tidak kentara. Dia nggak dia sebenarnya bukan digolongkan pengangguran yang aktif seperti yang pertama, tapi dia digolongkan kepada pengangguran sementara atau pengangguran pasif. Nah, faktor utama penyebab pengangguran apa? Kekurangan pengeluaran agregat. Berarti tidak ada kegiatan produksi di desa itu. UMKM-nya 1, 2. Nah, jadi nggak ada yang bisa bekerja. Tapi kadang-kala di desa ada UMKM yang justru menyerap ibu-ibu rumah tangga. Misalnya apa? Itu tadi, misalnya usaha keripik, saya bilang. Nah, ibu-ibunya bekerja itu, ya sembari membantu keluarga, bekerja juga mungkin di UMKM-nya itu. Atau yang lainnya masih banyak, atau mungkin di daerah nelayan, mungkin ada yang tinggal di desa yang ada dekat nelayan. Nah, itu mungkin ibu rumah tangganya juga membantu. Nah, bisa saja ini. Nah, lalu ini masalah inflasi. Masalah inflasi kalian bisa cari ya. Inflasi terkait kemarin ada apa? Inflasi minyak goreng. Tapi ini namanya inflasi sementara ya. Minyak goreng itu bukan inflasi permanen, tapi inflasi satu komoditi saja, bukan inflasi global ya. Oke. Nah, yang keempat neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Loh, ini gimana Bu? Potensi desa kok ada neraca pembayaran dan neraca perdagangan? Nah, di sini. Jadi, bagi kalian mahasiswa yang tidak tinggal di desa. Nah, ini di sini. Kalian harus memilih ya materinya ini. Jadi apa Bu? Kalau begitu judulnya bukan potensi desa dalam makroekonomi, judulnya adalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan, gitu ya. Sudah pasti yang kalian lirik adalah ekspor impor. Tetap komoditi ya, tetap komoditi. Jadi kalau kalian pilih misalnya buah naga, kemarin ada di MMTC buah naga, ya kalian tetap kaitkan ke ekspor impor, harus ada data. Jadi kalau tidak ada data berarti kami bagaimana Bu? Kalian cari komoditi yang ada data ekspor dan impor. Oke ya. Jadi sekali lagi itulah gambaran ya. Itu gambaran untuk kalian mengerjakan tugas ya. Tapi saya belum tetapkan ini ya, tugasnya bagaimana. Ini masih gambaran dulu ya, satu persatu saya jelaskan. Seperti biasa, saya sukanya gitu. Jadi biar nggak ribet kalian memahaminya. Jadi gambarannya adalah yang pertama untuk kalian yang tinggal di wilayah pedesaan, maka materinya adalah potensi desa terkait aspek makroekonomi. Ya. Sedangkan yang kedua, kalian yang tinggal di wilayah perkotaan, maka topik tugasnya adalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan khusus komoditi ekspor dan impor. Nah, nanti gimana Bu cara penyelesaian? Nanti yang penting ini dulu, gambarannya dulu ya. Jadi saya bagi dua, yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota. Oke, sampai di sini kira-kira mudah-mudahan jelas ya. Dah. Oke, lalu kita lanjut di sini. Kita lanjut tentang apa sih itu Bu? Nah, yang kita mau lihat adalah prestasi kegiatan ekonomi di desa ataupun di kota. Ya, di desa ataupun di kota. Jadi gini, kalau di desa, berarti ekonomi desa itu maju atau tidak, ya katakanlah desa A misalnya. Kalian desa A, misalnya desa Percut misalnya ya, desa Percut. Apakah pendapatan rumah tangganya bagaimana? Gitu ya. Nah, itu semua terkait data. Jadi makro ini memang terkait data. Lalu bagaimana angka-angka
atau bergambaran tenaga kerjanya. Bagaimana kalian membuat gambaran tenaga kerja dari sektor usaha yang ada di desa itu? Misalnya sektor usaha di desa itu apa? Misalnya pertanian, atau sektor usaha di desa itu apa? Buruh pabrik, atau sektor usaha di desa itu apa? Misalnya industri rumah tangga, industri kecil, atau sektor usaha di desa itu apa? Misalnya nelayan. Nah, bagaimana kaitkan hubungannya penyerapan tenaga kerja itu dengan pengangguran? Jadi kalau semakin banyak UMKM di sana, walaupun sifatnya part-time atau paruh waktu, itu tetap akan bisa mengurangi pengangguran dan memberikan upah-upah kepada rakyat desanya. Paham ya? Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi bagaimana kaitannya dengan harga-harga dan daya beli? Nomor 3 ya. Bagaimana kaitannya dengan harga-harga dan daya beli? Nah, kalian perhatikan, kemarin kalian udah survei pasar. Survei pasar itu berarti kalian melihat sejauh mana intensitas ataupun keramaian di pasar. Ya, keramaiannya. Berarti kaitkan dengan daya beli. Daya beli di sini ya sudah pasti barang-barang primer terlebih dahulu. Bagaimana daya belinya? Nah, lalu kalau terjadi perubahan harga bagaimana? Gitu. Jadi pikirkan dari sekarang apa yang mau dikerjakan. Nah, yang nomor 4. Jadi nomor 4 ini spesial ya, spesial untuk orang kota gitu ya. Jadi ada beberapa ya, hati-hati, saya punya catatan. Jadi beberapa kalian yang survei EMTC itu, maka kalian wajib pilih nomor 4. Gak boleh yang lain, karena kalian tinggal di kota, udah pasti. Gak mungkin EMTC itu di mana gitu ya, di Sibolga, enggak ada EMTC di Sibolga. Ya, jadi nanti dulu kalau mau komentar nanti dulu ya, bentar ya. Nah, jadi ini kita mau lihat ya potensi desa, kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi desa itu dari sana ya. Oke. Ya, kenapa Binter? Binter ada apa Binter? Matikan dulu mic-nya ya Binter ya. Nah, jadi terkait dengan materi kuliah kita hari ini, itulah yang dikatakan pendapatan nasional. Apa itu? PDB. PDB. Jadi produk nasional yang diwujudkan oleh penduduk dalam suatu negara. Nah, lalu di sini dari sini kita bisa tahu pendapatan nasional apakah desa kita itu tergolong desa maju atau desa sedang berkembang. Oke ya, saya nggak bilang maju mundur enggak ya, bukan desa maju, desa mundur enggak. Jadi desa kita itu yang kita amati, desa kita yang kita amati masuk kategori maju jika apa? Jika pendapatan nasionalnya itu ya GDP lebih kecil daripada GNP. Tadi ada penjelasan ya, GDP, GNP ada penjelasannya. Lalu apakah desa kita itu masih ingin berkembang? Ya, belum maju, tapi juga nggak mundur, tapi mau berkembang. Apa syaratnya jika GDP lebih besar daripada GNP? Nah, dari sini nanti kesimpulannya di sini sebenarnya ya, rekan-rekan yang nanti mau buat tugas, kesimpulan kita di sini. Potensi desa di tempat tinggal kalian itu, apakah potensi desa kita itu membuat desa kita itu maju? Potensi desa kita itu apakah membuat desa kita itu akan berkembang? Seperti itu. Nah, ini nanti bisa dicari di buku ya. Saya nggak kirim ini di e-learning ya. Ini untuk penjelasan bayangan ya. Jadi bayang-bayangan tugas aja ya. Nah, yang nomor 4. Nomor 4 nih khusus orang kota. Jadi yang orang kota ini nanti hanya melihat ekspor impor. Jadi datanya mereka wajib ke BPS. Jadi mereka yang tinggal di Medan itu wajib ke BPS ataupun mengunjungi BPS website Go.id. Nanti membuat suatu gambaran tentang kota Medan terkait ekspor impor.
ya, ataupun terkait UMKM juga, tapi yang UMKM yang buat suatu produk ekspor. Oke, ya, itu ya. Oke, nah kalian ceritakan juga bahwa potensi desa itu pasti sudah terkait kepada kebijakan di desa itu. Kebijakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh kepala desa terkait menstabilkan kegiatan ekonomi? Apa misalnya? Mungkin kepala desanya membuat suatu pasar, ya, mungkin pasar hari Rebo, pasar hari Jumat, atau mungkin kepala desanya punya suatu kegiatan atau kebijakan terkait mendukung, ya, sektor-sektor jasa, ya, mendukung sektor-sektor jasa. Nah, ini semua adalah kebijakan-kebijakan di desa, ya. Kalau di kota, tadi bagian masyarakat kota, mungkin kebijakannya adalah nanti mereka bisa lihat terkait kepada kebijakan inflasi. Karena desa itu sedikit sekali bisa mengatur inflasi, ya, sedikit. Tapi mereka bisa untuk mencapai 1, 2, 3 ini bisa, tapi untuk mengatur inflasi, menghindari inflasi itu agak berat untuk di desa, karena desa terkait kepada kebijakan wilayah yang lebih besar, seperti itu ya. Nah, kebijakan apa yang terkait makroekonomi itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, moneter, dan yang ketiga, segi penawaran. Nah, boleh nggak dikaitkan di dalam tugas nantinya? Ya, memang boleh dan harus. Misalnya, kebijakan fiskal berarti pemerintah desa. Pemerintah desa apa yang sudah dibuatnya terkait bidang-bidang apa? Mungkin di bidang perda, ya, peraturan daerah, atau retribusi di pajak, atau iuran-iuran desa, dan lain-lain. Ceritakan saja. Jadi dari sekaranglah kalian rajin jalan-jalan keliling desa sebagai pengamat ekonomi makro desa, seperti itu ya. Biar paham ilmunya. Oke, kebijakan moneter. Nah, ini agak ini orang kota ini, karena yang terkait adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, kalau desa ada kebijakan moneter, ada juga, ya, bukan nggak ada. Itu terkait kepada keuangan desa. Oke. Lalu yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Ini sebenarnya kebijakan pendapatan. Dan yang terakhir di sini belum terlihat, yaitu kebijakan luar negeri terkait ekspor dan impor. Oke, itu penjelasan dari saya terkait bagaimana nanti sebenarnya kita mau buat tugas, ya. Jadi udah tahu ya, materi ekonomi makro itu seperti itu. Materi ekonomi makro itu ada 4. Saya ulangi lagi, materi ekonomi makro itu ada 4. Yang pertama adalah, ya, pertumbuhan ekonomi, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah tenaga kerja atau pengangguran, inflasi. Baru yang ketiga, masalah pendapatan, ya, pendapatan. Dan yang terakhir masalah kebijakan luar negeri, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tugasnya sama seperti kemarin, membuat video pendek 3 menit, maksimal 3 menit. Ya, membuat video pendek maksimal 3 menit. Jadi lebih kepada kalian membuat sebuah video jalan-jalan. Tapi jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan, mengamati potensi desa. Nah, kalau memang ada di sana UMKM, ya kalian mengamati UMKM. Karena kalau UMKM berkembang, desanya juga berkembang, kan? Karena nggak ada lagi yang menganggur atau bisa menyerap tenaga kerja UMKM di sana. Misalkan membuat batako, misalkan apalagi membuat sapu, misalkan apalagi buat makanan, misalkan apalagi, pokoknya UMKM. Saya katakan banyak sekali. Lalu misalkan kalian yang tinggal mungkin ada yang tinggal di wilayah pantai. Nah, apa UMKM-nya? Atau mungkin ada yang tinggal di wilayah pegunungan, dataran tinggi, apa UMKM-nya? Nah, potensi-potensi desa juga bisa lokasi wisata.
ya, lokasi wisata yang belum dikenal ya. Nah, kalau sudah dikenal, tapi kalian mentok, misalnya, Bu, tongging aja, seperti Ulina punya tongging ya, nggak masalah. Tapi ingat loh, yang sudah pernah tayang, sudah pernah publish, kalian harus membuat karya sendiri, gitu. Jadi jangan video-video yang sudah ada kalian edit ulang, jangan. Jadi tetap karya sendiri. Nah, video itu diisi dengan suara kalian yang isinya tentang aspek-aspek makroekonomi yang saya sampaikan tadi. Ya, apa itu tadi? Pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, sampai kepada pendapatan desa. Nah, itu gambarannya. Nanti kalau ada misalkan, Bu, di sini kita wawancara. Tidak, di sini tidak ada wawancara. Di sini hanya observasi, tapi kalian harus menyampaikan teori-teori makro dalam gambaran yang kalian sudah buat gitu. Potensi misalnya. Nanti coba cari nanti saya kirim contoh satu YouTube ya. Itu bagus sekali, kalau menurut saya itu bagus, tapi memang di Jawa ya. Kaitannya dengan potensi desa dalam aspek makroekonomi. Nah, mungkin kalian bisa contoh, tapi saya nggak harapkan juga kalian akan meniru atau memplot-plot atau memotong-motong video orang. Nah, kalau yang saya kirim nanti contohnya itu memang begitu, memotong-motong video YouTube orang lalu digabung jadi satu. Saya nggak minta yang kayak gitu. Saya minta orisinal karya kalian. Mau itu dengan pixel berapa, kadang kan kamera kalian ada pixelnya. Nah, rendah Bu, Android saya rendah, saya nggak iPhone Bu, saya nggak Samsung Bu, nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, yang penting kerjakan, yang penting dikerjakan. Kalian udah lihat kan evaluasi waktu mikro kan? Saya nggak lihat bagaimana ketajaman gambar, nggak, bukan itu yang saya lihat, tapi usaha kalian sudah mengerjakan. Justru yang nggak mengerjakan langsung saya final D atau E. Seperti itu ya. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, waktunya tinggal 3 menit loh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bu, tugasnya kok kayak gitu ya, Bu? Mungkin ada yang nanya. Browser ya, apa browser? Silakan. Tugasnya ini nanti ada kaitannya sama semester lalu. Nah, tugasnya kaitannya dengan semester lalu ya tergantung kalian mau lihat potensi desanya apa. Nah, itu ya, browser tergantung kalian mau lihat potensi desanya apa. Misalnya kalian mau lihat potensi desanya adalah pasar yang selalu ramai dikunjungi, bahkan dari desa-desa lain itu belanjanya ke pasar desa kalian. Wah, itu kan potensi kan? Nah, berarti kan ada kaitannya dengan video kalian yang lalu gitu. Sampai di sini paham, Browser? Ya, Bu. Paham dulu. Jawab, paham atau tidak? Kurang paham juga sih, Bu. Aduh, kurang paham ya? Iya, Bu. Mungkin karena baru pertama mungkin, Bu. Kan potensi ya, kan potensi desa. Jadi potensi desa itu sesuatu yang membuat desa itu bertumbuh. Sesuatu yang membuat desa itu berkembang. Sesuatu yang membuat desa itu maju gitu. Ya walaupun nggak maju-maju sekali, tapi minimal desa itu menjadi lebih indah, lebih nyaman, dan kalian memang bangga dengan desa kalian. Apa itu? Bisa aja mungkin tadi saya bilang pasar yang kalian kunjungi kemarin. Oh, pasarnya rame, Bu. Setiap buka itu pasar rame. Berarti kan potensi desa. Nah, kalau ternyata tidak, kalian cari lagi potensi desa yang lain. Mungkin UMKM. UMKM itu apa? Usaha-usaha kecil. Ya. Atau mungkin apa lagi? Wisata. Kalian mungkin yang di desa pernah
ke sungai, kemana, ke air terjun, atau memang desa kalian menyimpan sesuatu potensi wisata yang belum dilihat orang, atau hanya dilihat sama penduduk setempat, kalian tayangkan, kalian buat video pendeknya, tapi tetap bersuara ya, video pendek jangan nggak bersuara. Dan isinya materi-materi aspek makro. Bagaimana? Siap, Bu. Oke. Bisa ya? Oke, ini kita udah mau berakhir, 1 menit lagi. Jadi sampai di sini penjelasan saya tentang awal-awal materi ya. Jadi awal materi tugas, karena tugasnya kalau nggak dijelasin seperti ini nanti nggak paham. Sampai di sini saya cukupkan, kalian tetap baca materi pendapatan nasional, karena nanti akan kaitannya dengan materi minggu depan.